إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu, para jemaah salat maghrib di Masjid Al-Badar yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa datang ke masjid ini guna melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kajian masih berkaitan dengan sirah nabawiyah. Kali ini kita akan mengkaji tentang cerita yang fenomenal dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat besar dan menentukan akan nasib kaum muslimin dan negara Madinah, negara yang kecil yang masih baru lahir 2 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, mendapatkan ujian yang sangat berat. Tema kita tentang Ghazwatu Badr, yaitu perang Badr. Ya, insyaallah mudah-mudahan sama dengan nama dari masjid ini, Badr. Al-Badr. Al-Badr ini ada 2 arti. Al-Badr maksudnya bulan purnama. Ya, kalau bulan yang awal bulan itu namanya Al-Hilal. Al-Hilal, yaitu masih kecil, warnanya putih sekali. Ya, kecil. Bahkan susah untuk dilihat secara langsung dengan kasat mata. Kemudian membesar sampai pada pertengahan bulan namanya Al-Badr, bulan purnama. Kemudian mengecil lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahillah." Ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ahillah, tentang hilal. Ya, katakan bahwa hilal itu mawaqitul linnas wal hajj. Adanya hilal, adanya bulan itu bisa digunakan untuk waktu-waktu tertentu dalam hal ibadah, menentukan bulan-bulan ya dalam setahun itu dengan melihat hilal. Begitu juga yang makna kedua adalah hilal dalam arti perang. Al-Badr, perang Badr. Perang Badar yang terjadi di zaman Nabi tahun kedua Hijriyah, tanggal 17 Ramadan. Itu pendapat yang kuat tentang terjadinya perang Badar. Dinamakan Badar karena di situ ada sumur, dinamakan sumur apa? Badar. Ada juga yang mengatakan yang punya sumur itu orangnya namanya Badr. Ada juga yang mengatakan bahwa tempat di situ yang dijadikan perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, tempat itu namanya Badr. Wallahu a'lam, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan sumur, di situ ada sumur, namanya sumur apa? Badr. Sehingga dikatakan Ghazwatu Badr. Perang apa? Badr. Ghazwa dalam sirah nabawiyah artinya peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi, namanya ghazwa. Tapi kalau Nabi tidak memimpin langsung peperangan,
mengirim pasukan militer, itu namanya sariyah. Namanya apa? Sariyah. Nabi hadir sendiri dalam beberapa peperangan penting. Ya, itu jumlahnya sekitar 27 kali. Nabi berjihad langsung dengan fisiknya. Mengirim pasukan militer itu sekitar 50 lebih kali. Ya. Termasuk peristiwa yang paling penting di sini adalah Ghazwatu Badr, perang Badr. Ya, dari perang inilah kemudian turun surah namanya surah Al-Anfal. Itu berkaitan tentang apa? Perang Badr. Ada juga surah berkaitan dengan peperangan yang lainnya yang turun seperti surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran ini banyak berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Perang apa? Perang Uhud setahun setelah terjadinya perang Badr. Pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan membicarakan perang yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya umat Islam dilarang berperang ketika berada di Mekah karena awal dakwah, kemudian pengikutnya masih sedikit. Ya, baru setelah hijrah ke Madinah pada tahun kedua turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj. Ya, izin untuk berperang. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang melawan orang-orang kafir karena umat Islam dizalimi. Seperti itu. Setelah peristiwa hijrah itu antara Madinah dengan Mekah penduduknya yang berbeda. Penduduk Mekah kafir, musyrikin, penduduk Madinah kaum muslimin. Walaupun di situ ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang munafikin, ada sebagian orang-orang musyrikin. Tapi Madinah sudah dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan antara Mekah Madinah tidaklah kondusif. Masih permusuhan dan peperangan. Sebelum perang Badar itu sudah beberapa kali terjadi peperangan, hadirin sekalian. Ada yang bertemu, ada yang tidak bertemu. Dua pasukan ini. Ya, ada yang bertemu kemudian kaum musyrikin melarikan diri. Jadi hubungannya itu bukan hubungan damai tapi permusuhan, dan kapan saja terjadi peperangan, pembunuhan, pembegalan seperti itu. Sehingga suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus utusannya menjadi mata-matai orang-orang Quraisy yang berdagang ke Syam, itu mendapatkan informasi. Ada yang mengatakan mata-matai Nabi ini adalah Sa'id bin Zaid. Ada yang mengatakan Nabi mengutus namanya Basbas bin Amr memberikan informasi bahwasanya dagangan orang Quraisy di Syam akan ke Mekah. Ya, mau nggak mau mereka harus melalui Madinah. Dibawa oleh pemimpin mereka Abu Sufyan bin Harb, membawa 1000 onta lengkap dengan muatannya. Dinilai ya perdagangan itu senilai sekitar 50.000 dinar. Dinar itu emas, Bapak Ibu. Ya, sedangkan perak itu apa? Dirham. Ya, emas dulu digunakan sebagai uang, ya, transaksi dinar. Dan harga dinar emas itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Ya, kurang lebih seperti itu, tidak seperti uang kertas. Ya, makanya emas lebih baik daripada uang. Karena emas ciptaan Allah, dari dulu sampai sekarang tidak berubah, tetap tinggi emas itu. Nah, waktu itu diperkirakan sekitar 50.000 dinar.
barang dagangannya siapa? Orang Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan, dan hanya dikawal sekitar 30 atau 40 orang saja dengan 1000 onta itu. Maka Nabi langsung menyiapkan pasukan untuk menghadang kafilah dagangnya orang Quraisy. Kenapa? Apakah Nabi, pertanyaannya Bapak Ibu, membegal, perampok? Lah. Sekali lagi tadi itu tidak ada hubungan damai antara Mekah dan apa? Madinah, dan siaga perang kapanpun terjadi itu. Ya. Kalau enggak menyerang diserang seperti itu. Sehingga tidak ada perdamaian. Perang sudah. Ya, kecuali kalau damai ada keadaan aman, tiba-tiba membegal, merampok. Nah, ini tidak boleh. Nabi tidak merampok. Itu alasan pertama Nabi menyiapkan pasukan. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, karena orang-orang muslimin yang di Mekah, yang hijrah ke Madinah, itu ketika hijrah nggak bawa apa-apa. Nggak boleh bawa apa-apa. Uang, harta benda, nggak boleh. Mereka berangkat ke Madinah hanya dengan pakaian dan makanan apa yang ada secukupnya di jalan. Harta mereka semua dirampas sama orang-orang kafir Quraisy. Ya, rumah, toko, barang-barang dagangan dirampas semuanya. Sehingga orang-orang muslimin yang dari Mekah di Madinah itu miskin. Karena bantuan dan kebaikan orang Madinah lah, orang muslimin muhajir ini bisa hidup di mana? Madinah. Mereka berbagi luar biasa kebaikan orang Ansar ini. Tapi Nabi sebagai pemimpin bertanggung jawab tentunya keadaan nasib kaum muslimin saat itu yang masih miskin, yang dari Mekah, kaum muhajirin. Oleh karena itu Nabi menginginkan kalau harta benda ini bisa diambil, dagangan Quraisy bisa diambil, nanti akan dibagikan ke kaum muslimin muhajirin. Seperti itu. Lumayan 50.000 dinar. Ya, itu pun sebetulnya harta dari kaum muslimin yang ada di Mekah yang dirampas, Bapak Ibu. Maka Nabi mengumpulkan sahabatnya dan terkumpullah sekitar 313. Ada yang mengatakan 315. Imam Bukhari mengatakan tidak sampai 318, antara itu. Pasukan perang Badar itu jumlahnya 313 atau 315 atau 300 berapa? 18. Ada yang merojeh 313. Ya, inilah pasukan kata Ibnu Abbas sebagaimana yang dibawa oleh Talut ketika menghadapi Jalut. Ya, dalam surah Al-Baqarah itu ada perang Bani Israel yang dipimpin oleh siapa? Talut. Melawan siapa? Kaum kafir namanya Jalut. Goliat, David and Goliat, yang kemudian Jalut dibunuh oleh Daud, pasukannya Talut yang masih muda belia saat itu. Itu jumlahnya hampir sama dengan jumlahnya pasukan perang apa? Badr. Padahal pasukannya Jalut banyak sekali, menyemut. Ya, sehingga pasukan Talut ini ada sebagian mereka gentar. Bagaimana kita bisa menang melawan pasukan yang besar dan badan mereka besar-besar, pasukan Jalut ini? Maka orang-orang yang beriman, yang kuat imannya mengatakan, wa kam fi'atin katsirah ghalabat wa kam min fi'atin qailatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Berapa banyak jumlah pasukan yang kecil bisa mengalahkan jumlah yang apa? Besar dengan izin dari Allah. Nah, yang diajak oleh Nabi ini, Bapak Ibu, orang-orang yang kuat imannya, yang tauhidnya luar biasa, yang baru-baru masuk Islam nggak diajak oleh Nabi. Sengaja memang Nabi tidak untuk berperang, tapi tujuannya untuk menghadapi dan menyergap kafilah dagang apa? Quraisy yang hanya dijaga sekitar 30 atau 40 orang. Tidak ada kira untuk berperang, dan yang dibawa itu bukan senjata perang, senjata berat, senjata untuk safar saja. Tujuannya itu. Ya. Maka nggak semua ikut
Enggak semua para sahabat ikut dalam perang apa? Badar. Karena menurut mereka ini hanya menyergap pasukan yang datang dari apa? Syam, orang kafir Quraisy Mekah. Maka Nabi, hadirin sekalian, pergi di sana. Ternyata Abu Sufyan itu bukan orang bodoh memang. Pemimpin dagang Quraisy ini bukan orang bodoh. Ketika dia mau pulang ke Mekah, dia mengirimkan intelijennya untuk mata-matai Madinah, dan berhasil intelijennya itu memberikan informasi bahwa Muhammad dan teman-temannya lagi mau menyergap pasukan mereka. Makanya Abu Sufyan langsung kirim surat ke Mekah minta bantuan. Maka dikirimlah seorang namanya Damdam bin Amr. Damdam bin Amr ini dengan kecepatan tinggi naik kuda cuma hanya 3 hari. Ya, langsung dia naik dari atas Mekah, turun dan merobek-robek bajunya dan mengatakan, ya Quraisy, irukum, wahai orang Quraisy, apa namanya, dagangan kalian mau dirampas sama Muhammad dan kaum muslimin di Mekah. Ya, langsung orang Quraisy semuanya bermusyawarah, hadirin sekalian, dan mereka tidak terima. Ya, Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya, Utbah bin Syaibah, ya, dan yang lainnya semuanya terlibat, dan mereka bersumpah mengirim pasukan. Akhirnya keluarlah pasukan 1000 orang. Semua tokoh Quraisy ikut kecuali satu yang tidak ikut, yaitu pamannya Nabi, Abu Lahab, Abdul Uzzah, pamannya Nabi, enggak ikut. Dia ngirim orang yang punya utang sama dia, dikirim untuk ikut, tapi semuanya ikut. Ya, gembong-gembong Quraisy selama ini yang membenci Nabi ikut serta, terutama Abu Jahal. Ya, ternyata Abu Sufyan ini berhasil menyelamatkan diri dari sergapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, lewat jalur laut, pinggir laut, dan selamat. Akhirnya ketika mendekati Jeddah, Abu Sufyan kirim surat ke orang Quraisy, sudah kalian tidak usah pergi, dagangan kalian sudah selamat dari sergapan Muhammad dan kaum muslimin. Udah kalian tidak usah pergi keluar Mekah, dengan kalian sudah selamat. Itu yang terjadi. Maka Abu Sufyan, Abu Jahal, Amr bin Hisham, tokoh kafir Quraisy, mengatakan, "La, kita tetap pergi. Ya, akan menggempur Muhammad di Madinah supaya mereka mengambil pelajaran, tidak semena-mena sama kita lagi. Kita akan pergi ke sana, membawa semua perbekalan kita, minum khamr, membawa bidu wanita, penyanyi-penyanyi, kita pesta di sana nanti." Itu semangatnya, hadirin sekalian. Akhirnya berangkatlah pasukan musyrikin. Jadi di sini ada pelajaran penting. Nabi yang awalnya ingin menyergap pasukan dagang yang jumlahnya kecil, dihadapkan dengan pasukan besar, pasukan tempur jumlahnya berapa? 1000. Cobaan dari Allah SWT. Siapa yang sangka? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani tidak umat Islam? Nah, Nabi juga mengirim intelijennya, Bapak Ibu. Ternyata ketemu dengan beberapa pengembala onta, disergap sama umat Islam. Ditanya, apa yang kamu lihat? Ternyata ngaku, aku melihat pasukan Quraisy dengan jumlah yang banyak akan menuju ke sini. Sebentar lagi akan sampai ke sini. Kaget, ya. Nabi bertanya, berapa jumlah mereka? Saya tidak tahu. Ontah yang mereka bawa berapa? Ya, sekitar 1000 lebih. Maka Nabi langsung tahu kalau begitu jumlahnya mereka sekitar 900 atau 1000 orang. Itu pinternya Nabi, hadirin sekalian. Maka Nabi bermusyawarah, bagaimana ini bagi para sahabat? Kita mau nggak mau berhadapan dengan mereka. Ya, kalau kita pulang ke Madinah nanti kasihan para wanita, anak-anak nggak siap Madinah.
Lebih baik bagaimana kalau kita song-song mereka di Badr. Kita tunggu mereka di Badr. Badr arah ke Mekah, Bapak Ibu, dari Madinah sekitar 150 atau 155 km. Ya, kalau naik kendaraan itu 1,5 jam lah dari Madinah menuju apa? Badr. Kalau Madinah dengan Mekah itu sekitar 5 jam 6 jam naik bis ya. Kalau dari Madinah ke Badr sekitar 1 jam apa? Setengah. Tempat terkenal sekarang ini dikunjungi, di situ ada sejarah besar yaitu perang Badr. Paham ya Bapak Ibu ya di sini ya? Nggak ngantuk ya? Pokoknya dengarkan aja lah sudah. Terutama ini membicarakan perang, katanya perang Badr, supaya tahu perang Badr. Nah seperti itu. Ada Nabi kemudian, karena ini kan yang dihadapi orang Mekah Bapak Ibu, sehingga Nabi ngomong sama pasukan yang dari Mekah, bukan orang lain. Ini perang, diuji umat Islam ini menghadapi terutama orang Mekah, menghadapi orang tuanya sendiri, menghadapi pamannya sendiri, menghadapi saudaranya sendiri. Ini cobaan ya, tidak mudah seperti ini. Makanya Nabi waktu itu mengajak bicara musyawarah sama orang Muhajirin. Tiba-tiba orang Ansar yang ikut, ada yang protes, ya Rasulullah. Sa'ad bin Mu'adz, ada Miqdad bin Aswad mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengajak bicara kita? Kenapa ya Rasul? Bukankah kita sudah beriman sama kamu ya Rasulullah? Tidak, saya ini malu ngajak kamu lagi, kalian lagi orang Madinah. Padahal kita ini menghadapi orang kita sendiri, orang kampung halaman kita sendiri. Kalian sudah banyak berbuat baik sama kita. Jangan begitu ya Rasulullah. Kata Miqdad bin Aswad, kami tidak seperti orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa mengatakan, "Izhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu huna qa'idun." Kita tidak seperti orang Yahudi ya Rasulullah yang mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, pergilah kamu sama Tuhanmu berperang, kalian berdua, kita duduk di sini." La, kita akan mengatakan, pergilah kamu ya Rasulullah, ikutkan kami. Kemanapun kamu pergi, kita siap bersamamu, kita mengikutimu. Ya, walaupun engkau menyeberang lautan, kita akan seberang lautan. Kemanapun walaupun jauh, kita akan siap bersamamu. Nabi akhirnya tersenyum, hadirin sekalian, mendapat dukungan dari orang apa? Ansar. Ya, memang orang Ansar ini paling banyak dalam perang Badr, jumlah mereka itu sekitar 231 orang. Ya, 61 dari kabilah Aus, 170 dari kabilah Khazraj. Aus Khazraj ini kakak adik dulu dari Yaman mereka. Ya, kemudian menjadi dua bangsa besar, Aus dan Khazraj. Ya, kemudian orang Ansar, orang Muhajirin sedikit, sekitar 82 atau 86 orang Muhajirin, kebanyakan orang Ansar. Makanya Nabi mengatakan, hati-hati kalian terhadap orang Ansar, mereka sahabatku. Siapa yang membenci mereka, membenci aku. Siapa yang mencintai mereka, mencintai aku. Hati-hati mencela sahabat orang apa? Ansar. Aku mendoakan mereka dengan keberkahan, anaknya mereka, cucunya mereka. 3 generasi doakan oleh Nabi untuk orang Ansar. Bapak Ibu, 3 generasi. Mereka, anaknya mereka, cucunya mereka mendapatkan kebaikan. Orang Madinah. Ya, seperti itu. Kemudian diceritakan oleh para ahli sejarah tentang perang Badr ini. Akhirnya mereka sampai di Badr, Bapak Ibu. Nah, ketika sampai di Badr, Nabi menentukan, inilah tempat kita, posisi kita. Ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Mundir mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Enggak, ini hanya usulku, usulku, pikiranku. Boleh saya punya usul ya Rasulullah? Silahkan. Tempat yang terbaik untuk pasukan kita bukan di sini ya Rasul. Kita turun
agak turun, kita mendekati sumur di situ tempat kita ya Rasulullah, supaya nanti kita bisa dapat air. Kalau hujan turun kita dapat air, mereka nggak dapat musuh. Benar katanya. Di sini menunjukkan Rasulullah ikut pendapat sahabat kalau memang dilihat benar Bapak Ibu, menunjukkan bahwa Nabi ini bukan pemimpin yang otoriter. Selama bukan wahyu, Nabi kalau ada usul yang bagus diterima. Seperti itu. Ya, Nabi waktu itu mempercayakan urusannya kepada Madinah kepada Abdul bin Maktum, imami sholat, karena dia buta saat itu, imam sholat. Tapi ketika sampai di Rauha dalam perjalanan menuju Badr, Nabi mengirim sahabatnya yang lain untuk memimpin Madinah, seperti itu. Kemudian Nabi diberikan usul juga oleh Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, kita ini pingin pemimpin tetap, kita pingin kau buat tenda di tanah yang lebih tinggi ya Rasulullah, sehingga engkau bisa memantau. Kalau kita menang alhamdulillah, kalau kita kalah kamu bisa langsung ikut melarikan diri ke Madinah. Diterima usul ini oleh Nabi. Inilah yang disebut kemudian markas komando, tanahnya lebih tinggi. Tapi Nabi kemudian ikut serta dalam perang dengan badannya turun, bahkan paling depan. Nabi tidak hanya duduk di kemah, hadirin sekalian. Itu yang terjadi pada perang Badr. Ya, kemudian Nabi mengatakan, wahai para prajurit, jangan kalian maju kecuali aku yang maju dulu. Jangan kalian melempar tombak atau panah kecuali sudah dekat dengan musuh, untuk menghemat senjata. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, Nabi waktu itu dan kaum muslimin jumlahnya 313, ontanya berjumlah sekitar 70, ya, sedangkan kudanya cuma 2 ekor. Cuma berapa? 2 ekor. Makanya Nabi gantian naik onta itu 3 orang. Setiap onta 3 orang. Nabi kadang turun gantian. Kemudian ada Ali, ada temannya yang lain, seperti itu. Nabi ikut turun ketika Ali mencoba untuk menaikkan Rasul tidak mau. Waktunya turun. Bayangkan gantian. Sedangkan orang Quraisy lengkap dengan baju besinya, dengan kudanya 700 kuda, kemudian ontahnya yang banyak. Memang dari dulu Bapak Ibu, namanya perang lawan orang kafir itu jumlah musuh itu lebih banyak daripada pasukan Islam. Ya, seperti itu. Kemudian ketika mereka melihat orang Quraisy, maka Nabi berdoa, ya Allahumma hadhihi Quraisy qad akbalat bi khayalaiha wa fakhriha tuhaduk wa tukadzibu rusulak Allahumma ansur fanasruka alladhi wa'adtani. Ya Allah, inilah orang Quraisy, ya, mereka mendatangi kita dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, melawan kamu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, pertolonganmu ya Allah, janjimu aku tunggu. Di sini menunjukkan Bapak Ibu, Nabi selalu berdoa kepada Allah, dan hakikat kemenangan bukan dari kaum muslimin itu sendiri, bukan dari Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat mengatakan waktu itu di malam harinya Nabi berdoa, ya, in tuhlik hadhil usabah ma tu'bad fil ard. Ya Allah, jika pasukan kecil ini hancur, kamu tidak akan disembah lagi di bumi. Jadi Nabi betul-betul minta pertolongan kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, fisiknya Nabi, besok pagi mau perang, Nabi ini nggak tidur semalaman, berdoa sambil menangis. Makanya Abu Bakar ketika melihat selendangnya Nabi ini jatuh, diambil kemudian dipakaikan di leher Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, cukup, istirahatlah kamu ya Rasul. Rasul tidak hanya itu, kemudian dia berdiri mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat,
Allah menjadikan kemenangan untuk kita besok. Fulan mati di sini, jalan lagi. Fulan mati di sini, Abu Jahal mati di sini, Abu Jahal mati di sini, Fulan mati di sini. Mukjizat. Kata Ibn Mas'ud, wallahi apa yang Rasulullah katakan semuanya terjadi. Bayangkan, diberitahu sama Allah bahwasanya apa? Fulan mati di sini, Fulan mati di sini, Fulan, keliling Nabi. Tidak lepas daripada daerah yang disebutkan oleh Nabi. Ya, ini termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika perang terjadi, itu sebelum perang dimulai, Bapak Ibu, di perang klasik itu ada istilahnya mubarazah. Mubarazah itu adu jago dulu, biasanya begitu dulu itu. Tiga orang, satu persatu. Nah, waktu itu dari orang Quraisy itu keluar, ya, keluar Bapak Ibu, mengirim tentaranya seperti itu. 3 orang, termasuk Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, kemudian 2 yang lainnya. Kemudian Nabi menyuruh orang Ansar, anak muda Ansar. Mereka mengatakan apa? Ya Muhammad, kita tidak mau menghadapi mereka. Kita menginginkan dari kamu anak dari paman kita sendiri. Jadi tarik yang 3 ini, Rasul mengatakan, ya Ali qum, ya Ubaidah bin Haris qum, dari keluarganya dulu Nabi. Hadirin sekalian, ya Hamzah qum, berdiri kamu. Ya, ternyata Ali berhasil membunuh lawannya, Hamzah berhasil membunuh lawannya. Kemudian Ubaidah bin Haris bertarung sengit, dua-duanya luka. Walaupun nanti akhirnya Ubaidah ini meninggal dunia karena luka parah. Hadirin sekalian, baru kemudian perang frontal. Nah, ketika Nabi perang itu, Nabi mengambil pasir dan dilempar ke orang musuh itu, kena mata-matanya musuh itu. Hadirin sekalian, padahal kan jauh, dilempar begini, itu pasir itu menuju mata-mata musuh, pasukan musyrikin. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha ramah, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Apa ramaita? Rama yarmi rimayatan romin, kan dulu belajar bahasa Arab begitu. Melempar artinya. Melempar. Bukanlah Muhammad kamu itu yang melempar, tapi hakikatnya Allah lah yang melempar ke mata-mata mereka dengan pasir itu. Ini mukjizat, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mukjizat lagi yang Allah berikan kepada umat Islam, hadirin sekalian, datangnya pertolongan dari Allah, turunnya 3.000 malaikat dalam perang Badar ini. 3,000 minal malaikah turun membantu umat Islam, termasuk malaikat Jibril menunggangi kuda putih. Ya, maka sebagian para sahabat mengatakan, ketika kami mau memenggal kepalanya orang kafir, tiba-tiba terbang dulu kepala ini. Ya, maka Nabi mengatakan, benar, kalian mendapatkan bantuan dari Allah dari langit yang ketiga, min sama'is salisa. Jadi malaikat yang ada di langit yang ketiga disuruh turun untuk membantu kaum muslimin. Ya, termasuk malaikat Jibril dilihat oleh seorang sahabat menaiki kuda dengan senjatanya lengkap, dengan memegang kepala kudanya itu, kemudian mengatakan, ya Haizum, ya Haizum, kuda yang dinaiki oleh malaikat Jibril, bergeraklah kamu cepat, bergeraklah kamu cepat. Ini menunjukkan Bapak Ibu bantuan dari Allah jika peperangan itu karena memang lillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi juga berdoa dalam perang Badar ini, Allahumma innahum jia' fa asbi'hum.
Ya Allah, sungguhnya mereka ini kaum muslim dalam keadaan lapar. Berikan makanan kepada mereka, jadikan mereka ini kenyang. Allahumma innahum khufah fahmilhum. Ya Allah, mereka ini banyak yang enggak pakai sandal. Berikan mereka perlengkapan. Allahumma innahum ura faqsuhum. Ya Allah, mereka ini pakaiannya enggak lengkap, maka berikan mereka pakaian. Ini doa Nabi hadirin sekalian. Ada ketika jedah begitu seorang Ansar namanya Umair bin Al-Hammam Al-Ansari. Ketika itu dia lagi makan beberapa kurma, ya berapa biji kurma begitu, buah kurma. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Qumu ilal jannah arduas samawati wal ard." Wahai para pasukan, berilah kalian menuju surga yang seluasnya langit dan bumi. Maka kaget ini Umair dan mengatakan, "Ya Rasulullah, al-jannah arduas samawati wal ard." Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Naam. Kalau aku teruskan makan ini ya Rasulullah, maka ini kehidupan yang panjang. Dibuang kurmanya, langsung menyosong barusan musuh. Akhirnya dia dicincang sama musuh dan mati syahid. Hadirin sekalian, ketika dia mau mencoba untuk masuk, dia sudah mencium bau surga. Dia mengatakan, "Aku mencium bau surga," seperti itu. Maka dia langsung menyongsong barisan musuh dan dia mati syahid. Karena dapat bantuan juga dari malaikat ini, umat Islam berhasil menang dalam pertempuran ini, Bapak Ibu. Ya, dan ada dua anak muda dari Ansar ketemu sama Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat Nabi senior. Ya ammi, orang Arab itu kalau manggil yang lebih tua, ya ammi, wahai paman. Ya am, tunjukkan aku mana itu Abu Jahal, Amr bin Hisham. Kenapa kalian kok tanya begitu? Kita mendengar katanya Amr bin Hisham, Abu Jahal waktu di Mekah suka menyakiti Rasulullah. Kami akan siap untuk membunuhnya. Maka ditunjukkan itu yang di sana itu. Dikawal sekitar 20 orang, kelihatan itu. Langsung dua anak muda ini, Bapak Ibu, usianya mereka masih belasan tahun, 16-17 tahun, langsung mengejar, membelah pasukan-pasukan musuh sampai pada Abu Jahal. Dihabisi Abu Jahal. Ya, tentunya luka parah dua anak muda ini. Ya, luka parah. Tapi berhasil menghabisi Abu Jahal. Waktu selesai peperangan, Nabi mengatakan, "Siapa di antara kalian yang bisa membunuh Abu Jahal?" "Kita ya Rasulullah." "Belum, dia belum mati. Coba cari." Dicari sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah dulu kerja sama Abu Jahal, suka disiksa. Ternyata betul dia sekarat belum mati. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Amr bin Hisham, sekarang siapa yang menang? Kamu atau kita?" Langsung dipenggal kepalanya, diambil, dibawa kepalanya ke hadapan Rasulullah. "Ya Rasulullah, ini Abu Jahal." Maka Rasul bertakbir, "Allahu Akbar. Fir'aun hadhil ummah." Ini Fir'aunnya umat ini. Kalau di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, dan di zamannya Nabi Muhammad Fir'aunnya siapa? Umat ini Abu Jahal. Kenapa dijuluki Abu Jahal? Padahal orang Arab Quraisy menjuluki dia ini Abul Hakam. Abul Hakam, bapaknya orang pandai, namanya Amr bin Hisham dari suku Bani Mahzum. Karena dia ini faham, Bapak Ibu, tentang Rasulullah, tentang agama Islam, tapi tidak mau mengikuti, sombong. Maka dijuluki oleh umat Islam Abu Jahal. Bukan orang bodoh Abu Jahal, orang pintar. Seperti itu kisahnya. Jadi dalam perang Badar ini kemenangan diraih oleh umat Islam. Yang terbunuh dari pihak musuh sekitar 70 pasukan, dan yang terbunuh dari umat Islam sekitar 14 pasukan. Tokoh-tokoh Quraisy ada sekitar 20 lebih
itu dimasukkan oleh Nabi ke dalam satu sumur Badr itu. Ya, dikumpulkan jenazahnya, dimasukkan ke dalam apa? Sumur. Dan Nabi berdiri di sumur itu. Wahai Amr bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, apakah kalian mendapatkan janji Tuhan kalian Latta wa Uzza? Kita sudah mendapatkan janji dari Tuhan kita, surga. Umar mengatakan, ya Rasulullah, tukallim amwat, engkau mengajak bicara orang yang sudah mati? Iya ya Umar. Ya, mereka diberikan oleh Allah kemampuan untuk mendengarkanku. Tapi hanya mereka saja. Supaya semakin menyesal, kenapa kalian tidak mengikuti aku? Bukankah aku sudah suruh kalian masuk Islam, tapi kalian tidak mau masuk Islam? Nah, ini kejadian tertentu, Bapak Ibu. Bukan berarti setiap yang mati itu mampu mendengar orang apa? Yang hidup. Hanya kejadian tertentu saja. Orang sudah mati, selesai, dia hidup di alam barzah, tidak tahu apa yang terjadi di kehidupan dunia, selesai sudah. Kalau dia orang yang beriman mendapatkan nikmat kubur, kalau dia orang yang banyak dosa apalagi kufur mendapatkan azab apa? Kubur. Cuma ada beberapa yang Allah tentukan bisa mendengar ucapan orang yang hidup, seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam perang ini juga Bapak Ibu, Allah menurunkan surah apa? Al-Ahzab. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab bahwasanya waqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Waqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah telah menolong kalian, memenangkan pertempuran di Badr, padahal kamu itu waktu itu azillah, yakni qalil adad, jumlahnya sedikit. Mereka jumlahnya apa? Banyak. Mereka lari tunggang langgang, ya, dan pemimpin mereka semuanya mati. Ya, kecuali Abu Sufyan yang tidak ikut dalam perang Badar, hadirin sekalian. Kemudian juga di sini ada beberapa hal tentang tawanan perang yang ditawan 70 juga. Nabi memberikan solusi, ya, atau sebelumnya Nabi bermusyawarah, bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana ini tawanan ini menurut kalian? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka itu bukan orang lain, saudara kita, famili kita. Bagaimana kalau kita minta tebusan dari keluarga mereka? Dan yang pintar mengajarkan baca kepada orang kita di Madinah. Orang Madinah kan kebanyakan petani. Maka Nabi lebih cenderung pendapatnya Abu Bakar. Tapi Nabi mengatakan, bagaimana pendapatmu ya Umar? Ya Rasulullah, mereka ini gembong-gembong kafir. Jangan dikasih hati ya Rasul. Kalau menurut aku, kita penggal kepalanya mereka. Termasuk sepupumu ya Rasulullah, Uqail, yang tertangkap. Pamanmu Abbas, penggal semuanya ya Rasul. Umar, mereka ini gembong-gembong kekafiran. Akhirnya Nabi lebih memilih pendapatnya siapa? Abu Bakar. Besoknya Umar mendatangi keduanya, Nabi dan Abu Bakar, dalam keadaan menangis. Kata Umar, kenapa kalian menangis? Beritahukan kepadaku supaya aku juga bisa menangis seperti kalian. Katanya siapa? Umar. Ya Umar, kemarin itu aku usul seperti usulannya Abu Bakar tentang tahun, sudah aku putuskan. Tapi enggak taunya Allah lebih memilih usulnya siapa? Umar. Ditegur Nabi, ya, ditegur oleh Allah SWT. Jangan sampai hatimu cenderung kepada orang-orang yang justru berbuat kufur, memerangi umat Islam, memerangi Allah dan Rasulnya. Seperti itu Bapak Ibu. Azan ya. Kemudian juga ada ini kisah Bapak Ibu, sebenarnya perang Badr ini banyak sekali kisahnya. Ya. Sawad bin Ghaziyah
Waktu itu Nabi kan meluruskan barisan, luruskan barisan. Tiba-tiba sawat ini perutnya agak maju begitu. Sama Nabi dipukul pakai tangannya. Langsung sawat mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau menyakiti aku ya Rasul." Maksudnya ya sawat, engkau memukul aku, terasa sakit ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu balas aku. Balas sebelum nanti di akhirat. Balas nih. Tadi waktu engkau mukul saya, bajuku terlepas sehingga kelihatan perutku ya Rasulullah, kena perutku. Ya sudah nih buka, kata Rasul, dibuka badan. Pukul pakai tongkatku ini ya sawat sebelum di akhirat. Langsung dibuka, sawat kemudian maju di depan Rasulullah. Ketika mau mukul, nggak taunya pecutnya ini dibuang jauh-jauh dan dicium Rasulullah ini, perutnya, dadanya dicium. Kenapa ya sawat seperti ini? Aku faham ya Rasulullah. Siapa yang tega memukul kamu ya Rasulullah? Aku ini pingin bertemu dengan kamu, mencium kulitmu ya Rasulullah sebelum saya berpisah denganmu. Bayangkan, karena cintanya kepada Rasulullah. Benar memang, setelah itu dia maju perang dan mati. Hadirin sekalian, sebelum kita berpisah ya Rasulullah, saya pingin hidungku, pipihku bertemu dengan apa? Kulitmu. Luar biasa mereka ini, hadirin sekalian. Nah itulah beberapa kisah yang terjadi pada Rasulullah. Ada juga Abul As ya, yang tertawan. Abbas juga ditawan, akhirnya masuk Islam Abbas pamannya Nabi ini setelah memberikan uang banyak kepada umat Islam, tebusan. Waktu itu Rasul mengatakan, "Ya Abbas, kamu harus menebus dirimu. Aku nggak punya uang ya Muhammad. Bukankah uangmu kau simpan di sini di sini?" Katanya Abbas, "Wallahi nggak ada yang tahu." Kenapa engkau tahu ya Rasul? Kalau begitu aku langsung masuk Islam. Maka dia masuk Islam tapi menyembunyikan Islamnya, tetap di Mekah menjadi mata-mata Nabi Abbas ini. Ada juga Abul As ya, yaitu menantunya Nabi, suaminya Zainab, tertawan hadirin sekalian. Kemudian kan Nabi menyuruh yang punya uang harus menebus. Zainab waktu itu masih di Mekah, ya mendengar suaminya ditawan oleh umat Islam, maka Zainab mengirim kurir uang, beberapa uang sedikit sama kalung dikirim. Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Rasul, ini dari Zainab putrimu." Dilihat ternyata dari Zainab kalung, nggak taunya ini kalungnya Khadijah. Kalungnya siapa? Khadijah yang dulu dihadiahkan ke Zainab waktu menikah dengan Abul As ini. Maka Nabi menangis, teringat Khadijah. Ya, akhirnya ngomong, "Wahai para sahabat, terserah kalian. Ini suaminya putriku Zainab. Dia memohon agar dilepaskan, mengirim kalung. Ini kalungnya istriku Khadijah. Terserah kalian." Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah kembalikan kalungnya. Sudah kita lepaskan, kita ridho dengan dilepaskan Abul As." Ya, Abul As ini orang yang amanah, Bapak Ibu. Dia dipaksa untuk perang. Ya sudah terpaksa perang. Makanya ada orang-orang yang awalnya masuk Islam, tidak mau hijrah, akhirnya dipaksa perang. Ditegur sama Allah. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, kenapa mereka ada kesempatan hijrah kok nggak hijrah? Kenapa tidak ikut ke Madinah? Akhirnya ada yang mati dalam rangka menyerang umat Islam, dipaksa oleh orang Quraisy untuk ikut memerangi umat Islam. Ini pelajaran juga Bapak Ibu, kalau kita ada kesempatan hijrah, kenapa tidak? Jangan sampai terlambat. Sebagaimana sebagian orang kaum muslimin tentunya nggak mau perang tapi dipaksa sama orang Quraisy karena tinggal di Mekah, nggak mau hijrah ke Madinah. Akhirnya mati seperti itu. Dan beberapa pelajarannya ada juga, ada orang musyrikin kuat, tiba-tiba izin minta perang membantu Nabi. Kata Nabi, "La, pulang kamu, kita nggak butuh bantuan orang musyrik." Nabi melarang.
Enggak, saya ingin membantu kamu ya Muhammad. Tidak, pulang kamu. Kita enggak butuh bantuan orang musyrikin. Ya sudah, kalau begitu aku masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Ya, akhirnya kemudian diizinkan. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi tidak mau minta pertolongan orang kafir kecuali karena keadaan yang sangat memerlukan. Demikianlah Bapak Ibu, perang Badar ini mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari perang Badar ini. Ya, peperangan yang sangat menentukan. Makanya terakhir setelah itu Nabi mengatakan apa? Wahai orang-orang kaum muslimin, Allah telah mengatakan kepada semua pengikut perang Badar masuk surga. Semuanya masuk apa? Surga. Bahkan Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Berbuatlah sesukamu setelah ini, aku sudah ampuni kalian. Ya, itu janji Allah kepada orang Badar. Makanya pada zaman Umar, orang-orang yang ikut perang Badar itu dijadikan sebagai penasihat khusus. Karena mereka udah jelas masuk apa? Surga. Tapi berat Bapak Ibu, ujiannya itu berat. Abu Bakar melawan anaknya sendiri Abdurrahman, belum masuk Islam mungkin. Ya, kemudian siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah melawan ayahnya sendiri. Tarung ayah sama anak, bayangkan. Sampai mati ayahnya, kalah. Mus'ab bin Umar kelahi, gelut sama saudaranya sendiri, kakaknya namanya Abu Aziz. Luar biasa ujian, tidak mudah. Ya, orang-orang Muhajirin diuji dengan perang melawan kampungnya sendiri. Kalau orang lain, negara lain udah jelas kafir, nggak ada masalah. Ini lawannya orang, bukan orang lain. Diuji imannya mereka dan mereka kuat imannya. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.